Hadiah ulang tahun Saididu diperiksa di Barreskrim Polri hari ini. Aduh. Rupanya usia senja kini bukan menjadi momen untuk menikmati hidup. Bagi Didu, usia senja justru adalah kesempatan olehnya untuk melampiaskan segala curhat, tetapi bukan sekedar curhat. Antara ramuan kebencian dan kedengkian bercampur aduk menjadi kritikan tanpa dasar yang tidak lagi objektif tetapi malah makin tendensius. Ketika sang pengusung akal sehat itu dengan moto manusia merdeka terus menggulirkan isi hati yang penuh amarah, menarik perhatian dan menggalang kebencian, maka hari-hari yang seharusnya bisa dinikmati malah menjadi prahara. Manusia seperti Didu inilah yang menjadi contoh buruk dan menjijikkan setelah menikmati kehidupan nyaman di pemerintahan dengan merangkap aneka jabatan. Lalu ada masanya aktifnya itu dicukupkan. Disinilah awal kebenciannya makin menumpuk, membara dan membuncah. Didu lantas mengeluarkan berbagai cuitan yang tiada henti sejak tahun-tahun lalu. Antara hoax dan fakta menjadi rangkaian dan amunisi Didu untuk menumpahkan semua guna menyerang pemerintah. Segala hoax yang murahan dan recehan pun disambar. Tidak sampai di situ, Didu juga merangkai dan menciptakan hashtag berbau rasis dan menumbuk pada kebencian untuk bantuan kemanusiaan dari Tiongkok. Tak berhenti sampai di situ, si kakek itu terus menyasar LBP sampai akhirnya kena batunya. Dia tersandung pencemaran nama baik. Di hari ulang tahunnya yang pada tanggal 2 Mei lalu, Didu mendapatkan hadiah spesial dan hadiah tidak akan terlupakan. Sesuai dengan ulah dari perbuatannya mereka, dirinya diganjar proses hukum. Pemeriksaan akan berlangsung hari ini di Barreskrim Polri dan Didu siap-siap menikmati serta mencicipi pemeriksaan yang tak disangka-sangka akan dijalaninya. Hari ulang tahun untuk si tokoh gaek yang sampai mendapatkan label bajingan dari seorang penulis terkenal di sini memang layak untuk mendapatkan hadiah yang penuh kejutan. Ulahnya menjadi peneror dan pengompor di media sosial sudah di luar batas. Baginya kesempatan di situasi saat ini menjadi kesempatan emas untuk merongrong pemerintah. Inilah ulah bangsa dan bajingan yang sudah tidak pantas ditolerir lagi. Tidak hanya sampai di situ, setiap tokoh pemerintah terus menjadi target dari otak busuk yang sudah akut itu. Maka segala ujaran serta fitnah itu harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Didu terpaksa keluar dari kandang sapinya yang sudah akut itu. Maka segala ujaran serta fitnah itu harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Didu terpaksa keluar dari kandang sapi tempatnya sembunyi. Didu keluar kandang untuk ditelanjangi segala ujarannya yang tidak patut dan penuh sampah yang menjijikkan itu. Apesnya adalah Didu menghadapi pemeriksaan di tengah situasi pandemi corona. Jangankan demo, dukungan dunia maya yang bejibun itu pun hanya ilusi. Semua dukungan yang diterima Didu di dunia maya hanyalah fantasi kemenangan yang sebenarnya fata morgana. Para aktivis katanya sih pasang badan. Ya, pasang badan dengan berkuar semata. Tetapi ujungnya mereka sendiri juga tidak akan bisa berbuat banyak. Mau mengerahkan massa, siap-siap menghadapi proses hukum yang mengerikan. Didu akhirnya harus menemui ujung yang pahit dan getir gara-gara ketololan dirinya yang tanpa henti. Sejak bangun pagi hingga tengah malam, Didu menikmati kicauannya yang banyak berbuah dukungan dari akun-akun botong yang tidak jelas itu. Tetapi bagi Didu itu adalah penggembira dan penyemangat di hari tuanya yang kini hanya bisa menjaga sapi di kandangnya. Dikira dukungan yang muncul itu akan menjadi nyata. Sejak kapan akun-akun anonim itu eksis secara nyata di dunia maya selain hanya sekedar menyembur dan mengompor, termasuk ke si Didu yang ikut kena sanjungan yang berujung kesialan. Didu sudah memantapkan jalan utamanya. Dikira bahwa posisinya yang mengkritik itu sudah paling benar dan tepat. Didu harus meracau tanpa kontrol, menggila dalam pusaran kebencian di media sosialnya. Jejak kebencian dan kedengkian itu sudah lengkap. Jadi bukti dalam sejarah di negeri ini, seorang yang berkumis dan senang dengan wanita montok ternyata jadi pecundang sejati. Manusia yang konon berakal sehat tetapi tindakan pengecut. Kini sang manusia pengecut itu terpaksa keluar sarang dan kena gelondongan raksasa. Yang dihadapi bukan manusia pengecut.
LBP adalah ketokohannya sudah lama eksis apalagi di pemerintahan saat ini. Kini Didu Nelangsa mau menyerang kini mendapatkan serangan balik telak yang menohok dan tidak disangka. Makanya manusia yang penuh dengki dan fitnah ini akan menggelar tikar di Bareskrim Polri. Dikira dia siapa? Sana, hadapi dan jangan pakai alasan sakit atau tahu-tahu kolesterol komat. Aduh. Begitulah kura-kura, dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Ronindo. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kali Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi.